LKPP nomor Surat Edaran Kepala LKPP nomor 3 tahun 2023 terkait dengan afirmasi belanja produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi. Nah, di sini adalah beberapa klausulnya. Kita diminta, kementerian lembaga atau perangkat daerah diminta memperbanyak jumlah etalase dalam katalog elektronik sektoral dan lokal dengan menayangkan seluruh kebutuhan barang atau jasa di satuan kerja atau di perangkat daerah. Berarti apa? Kita ini berlomba-lomba ini memasukkan semuanya produk-produknya ke dalam katalog sektoral atau katalog lokal. Untuk apa? Untuk pekerjaan barang, untuk jasa lainnya maupun di pekerjaan jasa konstruksi. Untuk jasa lainnya, jasa konsultansi itu belum masuk di dalam katalog ini dalam ketentuan ini. Jadi ada tiga. Kalau barang saya yakin udah banyak, jasa lainnya juga sudah mulai banyak. Yang konstruksi yang sekarang ada rame. Nah, konstruksi ini juga teman-teman harus lihat. Kadang ada hal yang tidak sesuai. Artinya apa? Ada kita paksakan pekerjaan konstruksi menjadi katalog, tapi nggak jelas di situnya. Ya, harapannya begini. Katalog konstruksi itu satu, kebutuhannya adalah kebutuhan sering. Ya. Bukan karena beli besok itu beli satu terus kita langsung katalogkan tidak. Artinya kalau bisa, kalau memang idealnya adalah sering dibeli. Yang beli itu bisa di kementerian lain, lembaga lain, Pemda lain. Jadi yang kedua adalah kalau bisa kita standarkan pekerjaan tersebut sehingga terukur. Nah, kalau sekarang kan enggak. Di katalog itu muncul itu. Saya lihat ada beberapa katalog itu ada tahap persiapan, ada tahap ini. Nah, kalau menurut saya itu kurang, kalau menurut saya sendiri kurang pas ya kalau membacanya itu. Karena apa nanti? Begitu kita pilih katalog masing-masing ada persiapan, ada pembetonan, ada ini, nanti malah jadi kalau satu paket dikerjakan begitu mini kompetisi atau apa itu nanti bisa penyediaannya beda-beda. Yang persiapan PTA, yang pasang ngechatnya PTB, nah segala macam itu. Nah, ini yang sebenarnya harus kita apa ya, harus kita standarkan sehingga memang itu yang akan menjadi terukur, jadi outputnya jelas di sini nanti. Ini yang perlu ya. Kita lihat aja di teman-teman PU itu katalog sektoralnya itu jelas itu Pak. Jelas ukurannya, desainnya sudah distandarkan sehingga nanti dan kebutuhan itu bukan kebutuhan sesaat. Kebutuhan itu berulang. Nah, ini besok ada misalnya bantuan rumah bantuan. Nah, itu nanti akan muncul besok kalau ada kegiatan ada bencana, nah, itu tinggal klik-klik nah gitu. Nah, ini yang sebenarnya perlu nanti disiapkan terutama di pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, dalam hal barang atau jasa yang dibutuhkan tidak terdapat dalam katalog elektronik, maka KPA, BPK, PP, dan UKBPJ mendorong pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk menayangkan produknya dalam katalog elektronik. Artinya kita dorong di situ untuk misalnya gini, ada kebutuhan rutin kita, barang atau jasa yang menjadi rutin kebutuhan kita, ya, dan selama ini belum ada di katalog ya kita dorong. Atau kalau ada penyedia-penyedia di sekitar kita yang belum, yang selama ini kita belanja rutin misalnya, kita usulkan mereka masuk di dalam katalog. Sehingga apa? Ini adalah nanti agar prosesnya bisa dilakukan secara baik dan transparan dan akuntabel. Di situ juga diminta di surat LKPP adalah menginstruksikan kepada KPA, PPK, dan PT untuk melakukan pemilihan dengan prioritas Bapak Ibu sekalian memilih metode purchasing duluan. Jadi duluan tadi. Itu sejalan dengan Perpres 16 junto Perpres 12 tahun 2021. Artinya pilihan pertama. Nah, baru jika dibutuhkan tidak tersedia dalam katalog, maka akan silakan pilih menggunakan mekanisme lain. Dan yang berikutnya adalah Bapak Ibu tolong diingatkan ini kan sekarang bulan Juli. Bapak Ibu diminta targetnya adalah belanja purchasing paling sedikit 30% dari total nilai belanja pengadaan. 30% ya dari total nilai belanja pengadaan. Jadi tolong tadi diingat kembali ke masing-masing KLPD-nya berapa capaian belanja purchasing-nya dalam tahun 2023. Diupayakan adalah paling sedikit 30%.
Nah, atas itulah LKPP meminta APIP pada kementerian lembaga atau pemerintah daerah melakukan pemantauan pencapaian target nilai transaksi purchasing dan melaporkan secara berkala ke Menteri Kepala Pimpinan Lembaga atau Kepala Daerah. Jadi ini artinya ini didorong sebenarnya. Kalau semakin mudah di dalam proses katalog, di dalam purchasing-nya, ya itu akan sekali lagi prosesnya akan jadi lebih jelas dan terukur. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait ada ketentuan bahwa purchasing di dalam katalog itu yang tayang saat ini adalah harga satuan tertinggi, Bapak Ibu sekalian. Artinya eh, ada kewajiban karena di satuan tertinggi, maka ada kewajiban untuk teman-teman untuk melakukan negosiasi. Nah, jadi ini adalah satuan tertinggi yang perlu diperhatikan. Nah, untuk katalog tadi, tadi saya sudah sampaikan ada beberapa metode pemilihan adalah negosiasi harga dan mini kompetisi dan kompetitif katalog. Nah, saat ini yang lebih familiar ada negosiasi harga dan mini kompetisi. Untuk kompetitif katalog saat ini masih belum diterapkan secara utuh. Ada beberapa Pemda yang sudah mencoba menemukan kompetitif katalog ini. Baik. Nah, artinya ketika Bapak Ibu mau melakukan purchasing, baik itu melalui negosiasi atau kompetisi, harus ada sesuatu yang harus disiapkan. Nah, apa yang harus disiapkan ini? Jadi karena selama ini banyak sekali teman-teman ini eh, belanja, begitu ada perintah belanja, langsung klik-klik saja, Pak. Nah, lihat di katalog, nah, klik-klik-klik saja. Nah, padahal kalau kita lihat di dalam KPK 122, nah, itu ada beberapa urutan. Baik, saya akan coba bicara di sini adalah di negosiasi dulu. Kalau kita menggunakan negosiasi harga itu dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk. Artinya inilah yang nanti akan Bapak Ibu bisa dilakukan proses negosiasi. Nah, negosiasi ini nanti para PPK atau PP dapat memanfaatkan informasi harga produk dari sumber informasi yang dipercaya lainnya sebagai referensi untuk negosiasi dengan penyedianya. Jadi ini harus yang kita siapkan. Jadi kita beli itu nggak ujuk-ujuk langsung beli, klik-klik saja, enggak. Ada langkah atau persiapannya. Pertama adalah menyusun spesifikasi teknis. Apakah PPK sudah nyusun spek teknisnya? Nah, tolong cek dulu di spek teknisnya. Nah, terutama di pejabat pengadaan. Begitu diminta PPK-nya, speknya seperti apa? Kan gitu. Yang kedua, speknya itu sudah prioritas belum produk dalam negeri? Nah, kan gitu ya. Yang ketiga, uh, diprioritaskan adalah untuk produk dari penyedia dengan kualifikasi usaha kecil serta koperasi. Yang keempat, Bapak Ibu harus menyiapkan adalah pengumpulan referensi harganya. Artinya inilah yang nanti Bapak Ibu siapkan. Baik, saya akan coba pertama adalah, jadi langkah ini harus disiapkan dulu sebelum nanti Bapak Ibu melakukan purchasing-nya. Oke. Oke, apa yang harus kita siapkan? Ya, tadi yang saya pertama adalah susun spek teknisnya dulu. Butuh apa? Ya, butuh apa kita itu sebenarnya? Mau beli laptop, laptop seperti apa? Untuk siapa? Nah, ini harus disusun dulu. Nah, di sini di dalam KPK 122 tahun 2022, di situ Bapak Ibu lihat di penyusunan spesifikasi. Spek teknis mengacu kepada spek teknis yang disusun pada tahap perencanaan pengadaan. Artinya nggak ujuk-ujuk ini kita beli ini. Cek dulu di tahap perencanaan pengadaan dulu, beli apa, merancangnya seperti apa. Artinya kita buka di sini. Ya, kita buka dokumen perencanaannya dulu. Speknya kayak apa ya? Nah, kita buka satu-satu. Nah, cek dokumen identifikasinya. Oh, beli A, beli B. Oh, dulu speknya ini.
Oh ini ada TKDE-nya. Artinya ini yang harus kita cek dulu untuk memastikan spek yang direncanakan sama dengan spek yang akan dibeli saat ini. Nah, kita cek dokumennya, spek-speknya ini. Ya, ya. Termasuk ini PDN apa TKDE-nya, harganya berapa, kita cek di sini. Nah, kalau spek di perencanaannya ternyata setelah kita cek saat ini berdasarkan harga pasar atau informasi pasar, ternyata barangnya sudah nggak ada. Nah, apa yang dilakukan? Atau barangnya discontinue. Kenapa? Kan kita nyusun dokumen perencanaan itu kan tahun lalu. Ya toh? Ya, harus ada dokumennya itu kan. Nah, kita cek sekarang, ada nggak ternyata barangnya, oh masih ada, masih sama ini. Kan begitu toh? Oh masih apa namanya, ada ini penyedianya. Di sinilah artinya kita bisa menyesuaikan dengan informasi terkini terkait dengan pasarnya, terkait dengan ketersediaan barangnya, termasuk terkait dengan pelaku usahanya. Nah, apabila datanya itu berubah tadi discontinue atau sudah tidak sudah ada lagi barangnya, sudah harganya juga sudah ini artinya Bapak Ibu nanti bisa mencari alternatif barang atau jasa sejenisnya. Berarti kan ada dibuat laporan nih dari PPK, Pak. Dulu kita merancang merek A, tipe A, nah kan gitu. Nah sekarang setelah kami cek di lapangan, nah ternyata pasarnya sudah nggak ada. Udah nggak diterbitkan lagi. Nah, semacam itu adalah pada saat nyusun spek itu. Artinya rujukannya ke dokumen perencanaan pengadaan. Nah, termasuk tadi di dalam dokumen perencanaan waktu itu sudah dicek apakah sudah memperhatikan produk dalam negeri apa tidak. Wah, ini impor apa produk dalam negeri. Ya, itu artinya kita spek. Nah, yang sering terjadi, Bapak Ibu adalah sering sudah menyebutkan, saya mau merek A. Benar nggak? Nah, ini yang merek A. Saya mau merek B. Nah, artinya apa? Ketika PPK atau usernya mau merek tertentu, Bapak Ibu tolong nanti dibuatkan justifikasi teknis secara tertulis yang ditetapkan oleh PPK. Nah, justifikasi tersebut menjelaskan alasannya kenapa, pertimbangannya apa, bukti atau fakta terhadap kebutuhan merek tersebut apa. Nah, itu tuangkan di dalam justifikasi teknis. Nah, jadi PPK ini sebelum belanja itu udah nyiapkan sini. Oh, merek A. Kenapa dulu merek A? Nah, alasannya apa? Siapkan di sininya. Ya, artinya kita sudah punya di sininya. Kita sudah punya speknya, sudah kita punya eh, mereknya kalau memang butuh merek, justifikasinya punya. Akhirnya apa? Tersusunlah spek teknis tersebut. Ya, oke. Ya. Nah, ya. Jadi kita sudah susun nih. Nah, contohkan misalnya, butuh laptop administrasi, berapa tipe prosesornya, berapa ukurannya, berapa tipe grafisnya, berapa RAM-nya. Ini dibuat di sininya. Ya. Nah, artinya ini sudah kita dapatlah, sudah kita susun. Makanya cek dulu. Kalau masih sama, oke. Dari rencana dulu sampai sekarang speknya masih sama, barangnya ada di pasar, ya sudah. Bapak Ibu tinggal tetapkan namanya dokumen spesifikasi teknisnya. Jadi nanti muncul paket pengadaan laptop ya, spek mutunya seperti apa, terus spek volumenya, spek jumlahnya berapa, terus spek layanannya seperti apa, spek waktunya sampaikan di sini. Semua sampaikan di dalam dokumen spesifikasi teknis ini, Pak. Nah, spek-spek tadi itu mulai dari mutu sampai ke layanan, mau termasuk pelatihan, pemeliharaan, semuanya ditandatangani, dibuatkan satu dokumen, ditandatangani oleh PPK-nya. Jadi PPK itu sudah mempunyai spesifikasi, termasuk di sini tadi kira-kira spek itu sudah punya TKDN apa belum. Nah, tuangkan di dalam spek di sini bahwa barang ini yang akan dibeli sudah ada TKD-nya di atas 25% sebagaimana di web TKDN. Nah, itu sudah dibuat, ditetapkan di sini.
Ya. Jadi kita sudah punya dokumennya ini Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah kita ditetapkan oleh PPK, kalau nilai 200 juta pasti dilakukan oleh PPK langsung belanjanya. Kalau di bawah 200 juta, PPK membuat nota dinas dari PPK ke pejabat pengadaan. Tolong lakukan purchasing dengan dokumen spesifikasi dan dokumen referensinya. Nah, kan begitu. Berdasarkan data yang sudah dibuat oleh PPK-nya. Nah, ya, nah, seperti itu. Oke. Nah, spek tadi jangan lupa nah, kita cek kembali spek tadi itu sudah protes penggunaan produk dalam negeri belum. Nah, artinya di sini ada ketentuan PPK atau PP yang akan melakukan purchasing, tolong dicek dulu. Ada enggak yang punya TKDN di atas 25%, dibuat list. Oh, enggak ada, Pak. Ah, oke, kalau enggak ada, cari yang di bawah 25%. Di list lagi. Oh, ternyata enggak ada juga. Baru cari yang punya label PDN. Kalau enggak ada juga, baru Bapak Ibu boleh belanja impor. Artinya apa? Prioritas ini proses dari di atas 25% tetap merujuk ke mana? Identifikasi kebutuhan berdasarkan spek yang sudah kita susun tadi. Nah, spek itu bisa nggak dipenuhi produk dalam negeri? Kalau bisa, cari yang di atas 25%. Kalau nggak bisa, cari yang di bawah 25%. Kalau nggak bisa lagi, cari yang PDN. Tetap kalau nggak bisa, baru boleh Bapak Ibu belanja barang impor. Ya, jadi speknya prioritas produk dalam negeri. Nah, ini kalau kita lihat. Nah, ini contoh misalnya ada spek-spek yang produk dalam negeri yang punya TKDN udah di atas 25%. Nah, ini udah di atas 25%. Nah, kalau udah di atas 25%, Bapak Ibu boleh memilih yang mana saja. Yang penting minimal 25%-nya tercapai. Ya. Nah, ketika di bawah 5% semacam itu. Nah, Bapak Ibu juga diingatkan, sekarang ada fitur-fitur yang nanti sebenarnya memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk melihat terkait satu, verified vendor. Verified vendor ini adalah ketika barang ini sering dibeli, artinya apa? Pernah diverifikasi oleh pejabat pengadaan atau oleh PP. Yang berikut adalah namanya official vendor. Kalau ada tulisannya official vendor, itu kemungkinan pertama adalah dia prinsipalnya, produsennya, atau distributornya, Pak. Nah, ini kan lebih enak. Wah, ini ada langsung distributornya, Kak. Boleh nggak saya langsung beli distributornya? Silakan di situ nanti sudah ada. Ya, ada lagi verified product. Artinya apa? Ketika ada yang sudah pernah mengecek produknya itu sama antara yang ditayang dengan yang realitanya, yang nyatanya, maka itu namanya verified product, Pak. Nah, biasanya verified product ini adalah para pengelola pengadaan, pengelola katalog yang akan survei, dicek barang yang di katalog tayangnya A. Benar nggak barang yang realitanya A juga? Nah, kalau memang A, nanti di verified product. Artinya apa? Oh, benar nih barangnya sudah sesuai. Nah, ini juga menjadi dasar Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu memilih penyedianya. Nah, ini adalah ada fitur labeling namanya semacam ini. Nah, berikutnya yang ketiga, Bapak Ibu di purchasing ini tetap diminta atau diprioritaskan apabila nilai paket pagu anggarannya sampai dengan 15 miliar, maka tetap memilih untuk usaha kecil, ya, koperasi, usaha kecil dan skala koperasi, ya, kalau memang ada tersedia katalog. Nah, kalau memang tidak bisa, tidak dipenuhi, maka PPK atau PP dapat memilih penyedia katalog dengan kualifikasi usaha non kecilnya. Ya, nanti di situ ada tulisannya Pak di labelingnya UMKK. Nah, itu ada muncul di situ. Oh, ini usaha kecil nih. Nah, ini nanti yang dideklarkan oleh penyedianya. Nah, kemarin sempat juga LKPP menyampaikan, oh diperingati Anda di KBLI-nya ke usaha apa di OSS-nya usaha kecil, non kecil tapi kok di katalognya usaha kecil. Nah, ini kemarin LKPP sudah menyuratin teman-teman penyedia untuk menyesuaikan antara OSS-nya dengan data di katalognya. Nah, berikutnya persiapan terakhir adalah mengumpulkan referensi harga. Nah, referensi harga ini
sebenarnya beda dengan katalog. Beda dengan HPS, Bapak Ibu sekalian. Referensi harga disusun berdasarkan sebagai berikut. Mencari produk dengan harga terbaik yang tercantum dalam katalog elektronik sesuai dengan spek teknis yang dibutuhkan dengan memperhatikan ketentuan protes penggunaan produk negeri dan protes produk dari penyedia dengan kualifikasi kecil dan koperasi. Mencari harga pembanding produk sejenis di luar aplikasi katalog elektronik apabila ada. Mendapatkan informasi biaya atau harga satuan yang dipublikasikan secara luas oleh KLPD apabila ada dan atau dokumen lain yang dipertanggungjawabkan. Artinya ini akan berbeda antara HPS dengan referensi, Pak. Jadi di katalog itu Bapak Ibu hanya disuruh mencari harga di luar katalog kalau memang ketemu ya. Kalau ketemu, kenapa? Itu adalah nanti dipakai sebagai dasar untuk melakukan negosiasi. Kenapa? Kalau kita nggak punya dasar untuk melakukan negosiasi, terus bagaimana kita mau negosiasi? Turun dong 10.000. Nah, 10.000 itu kan harusnya punya dasar. Kenapa nggak nurunnya 20.000? Artinya apa? Kita yang harus diminta untuk mencari referensi harga tersebut. Nah, apabila diperlukan, PPK atau PP juga dapat mempersiapkan kebutuhan layanan teknis. Nah, selain menjadikan referensi, nih saya butuh juga misalnya pelatihan. Oh itu boleh nggak sekalian termasuk instalasinya? Nah, itu garansinya setahun atau 2 tahun. Nah, atau menambah pemakaian dengan produk lain selama kompetitor serta mendukung fungsi dan kinerja barang tersebut. Artinya ini yang dimungkinkan di dalam layanan teknis tambahan. Sehingga teman-teman bisa bisa menyiapkan. Jadi udah kita siapkan. Oh ini saya minta ketika beli AC udah termasuk pemasangan ya, sudah termasuk terinstalasi ya kan gitu. Sebab kalau apa? Karena saya nggak punya anggaran untuk bagian yang masang. Nah kan gitu. Itu nanti yang perlu diperhatikan. Oke ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, semua tahapan persiapan tadi yang melalui negosiasi tolong didokumentasikan oleh PPK atau oleh PP-nya. Oke. Nah, oke ya. Jadi kita sudah punya namanya dokumen persiapan purchasing. Nah, kalau di tender atau pengadaan nasional ada namanya dokumen persiapan pemilihan. Kalau ini dalam persyaratan pengadaan ini adalah dokumen persiapan purchasing. Jadi kita punya dokumennya. Nah, kalau negosiasi, pastikan hanya milih satu, Bapak Ibu sekalian. Nggak ada kan negosiasi milih dua. Nah, kenapa? Hanya satu yang kita pilih. Nah, pertanyaannya, kenapa saya pilih penyedia A? Nah, itu harus dijelaskan. Karena teman-teman auditor sekarang nanya, kenapa kamu selalu pakai penyedia itu? Nah, harusnya kita jawab secara apa ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka di sini ya Bapak Ibu ada namanya dokumen dokumen pemilihan penyedianya. Artinya kenapa saya milih penyedia itu? Kita siapkan spek teknisnya. Nah, di katalog itu ada berapa penyedia yang masuk di dalam katalog? Tulis namanya PTA, PTB, PTC. PTA link katalognya tambahin. Ini speknya sesuai. PTB link katalognya speknya sesuai. PTC speknya tidak sesuai. Artinya kita sudah punya listnya semacam ini. Dari list-list tadi, nah, akhirnya kita bisa membuat keputusan. Oh, saya pilih PTA. Kenapa? Satu, speknya sesuai. Misalnya. Yang kedua, alamat asal pengirimannya jelas. Oh, dia lokasinya lebih dekat, Pak. Yang ketiga, pengalaman berkontraknya banyak, Pak. Dari mana? Tahun lalu dia berkontrak dengan saya. Nah, kan gitu tuh. Ada juga di dinas kemarin sudah pernah berkontrak. Nah, artinya kita tulis itu. Yang keempat, hasil review e-katalog oleh usernya bintang 4, bintang 5, bintang 7. Nah, ini artinya itu ada reviewnya. Yang selama ini teman-teman PPK, begitu penilaian kinerjanya akan muncul kan kinerjanya. Nah, itu sebagai dasar meyakinnya. Berikutnya adalah garansinya, Pak. Wah, ini Pak, responnya bagus, Pak. Barangnya yang sebelumnya datang tepat waktu, tidak ada keterlambatan, tidak ada kerusakan, sesuai dengan speknya. Nah, artinya itu yang nanti mendasari Bapak Ibu memilih PTA itu, PTB. Nah, ini apa dasarnya? Nah, speknya sesuai, pengalamannya masih sedikit Pak.
Saya belum tahu malah pengalaman seperti apa dia. Itu kita tuangkan di dalam dokumen ini. Sehingga apa? Begitu teman-teman siapapun menanyakan kenapa saya pilih PTA, saya sudah punya jawabannya. Karena satu, speknya sesuai. Dia lokasi lebih dekat misalnya. Pengalamannya banyak. Responnya bagus. Layanan purna jualnya bagus. Garansinya bagus. Kalau ada kerusakan langsung diganti. Semua itu disiapkan di dalam alasan ketika kita memilih penyedia tersebut. Sehingga, nah setelah kita sudah tahu penyedia yang akan kita undang, nah, nanti Bapak Ibu tinggal purchasing-nya, lakukan purchasing. Nah, di sini ada 3 tahapan pada saat pelaksanaan purchasing Bapak. Itu adalah memeriksa penyedia itu masuk dalam daftar hitam atau tidak. Ya. Yang kedua adalah diminta Bapak Ibu adalah memverifikasi data kualifikasinya, NIB-nya, KBLI-nya. Nah, termasuk itu ya. Yang ketiga adalah melakukan klarifikasi terhadap spek teknis, fungsi, ketentuan. Nah, di sini ada fitur chat Bapak Ibu sekalian di pojok kanan ini setiap login PPK atau PP ada fitur chat. Nah, tinggal cari nama perusahaannya, klik, silakan chatting, tanyakan speknya, fungsinya seperti apa, kinerjanya seperti apa, ini barangnya ready enggak, warnanya merah atau putih, semua tanyakan. Kalau ini nanti STNK seperti apa, BPKB-nya seperti apa kalau beli motor semacam. Nah, ini nanti tanyakan semua di sini. Artinya apa? Kita sudah melakukan klarifikasi terhadap spek teknis yang dijual oleh teman-teman penyedia tersebut. Kalau kita filosofinya sederhana adalah pada saat teman-teman belanja di e-commerce di luar kan tanya, kakak barangnya berapa harganya, ready enggak? Nah, kan ada nggak warna putih? Itu semua tanyakan di sini. Artinya ada fasilitas yang Bapak Ibu bisa gunakan. Setelah itu baru nanti Bapak Ibu melakukan purchasing-nya. Nah, proses negosiasinya tadi, negosiasi itu bisa karena kita beli banyak dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan. Beli 1 sama beli 1.000, nah itu kan akan berbeda ketika proses negosiasinya. Termasuk ongkos kirimnya, biaya instalasinya, dan ketersediaan produknya. Jadi ini adalah proses negosiasi, nanti detailnya Bapak Ibu bisa baca ini ya. Nah, negosiasi ini tidak boleh melebihi harga satuan tayang. Nah, ini artinya nggak boleh lagi lebih dari harga satuan tayangnya. Jadi kalau tayangnya 100.000 ya negosiasinya di bawah 100.000 begitu ya. Nah, semua itu proses sampai nanti jika sepakat lanjut. Kalau tidak sepakat batal mencari penyedia yang lain atau menggunakan mekanisme yang lain sesuai dengan ketentuannya. Nah, ini prosesnya mungkin saya tidak akan panjang lebar. Nah, ini saya mengingatkan kembali, disinilah nanti Bapak Ibu melakukan verifikasi. Nah, ini banyak sekali teman-teman ini nggak ngecek kembali. Kan tadi ada 3 langkah. Cek penyedianya daftar hitam, cek verifikasi kualifikasinya, yang ketiga adalah masuk daftar hitam apa enggak. Ini ada di fitur ini Bapak Ibu sekalian. Ada namanya verifikasi penyedianya. Ya, silakan tolong nanti dilakukan verifikasi penyedianya. Nah, nanti di sini akan muncul Bapak Ibu KBLI-nya. Nah, KBLI-nya berapa? Ya, ini akan kebaca, Pak. Izin usahanya, NIB-nya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah, seperti apa. Nah, terus di sini ada statusnya Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai setelah kita klik ternyata penyedianya daftar hitam. Nah, jadi sistem ini diinformasikan. Ya. Nah, setelah verifikasi sikap selesai, baru Bapak Ibu melakukan melengkapi purchasing-nya. Nah, purchase, beli berapa, negosiasi, sampai nanti muncul kontraknya. Nah, saya bicara di sini setelah kontrak, ternyata Bapak Ibu sekalian, boleh nggak adendum kontrak? Boleh Bapak Ibu sekalian. Artinya di sini, adendum kontrak adalah proses melakukan persetujuan perubahan kontrak. Adendum kontrak dapat diajukan oleh penyedia atau diajukan oleh PPK. Jika penyedia yang mengajukan, maka PPK melakukan persetujuan dan berlaku sebaliknya. Hal yang dapat dilakukan adendum adalah 1, kuantitas produknya. Yang ketiga adalah tanggal pengiriman produknya, harga ongkos kirim produknya, dan harga satuan produknya. Ini adalah yang bisa diadendum. Di mana Bapak Ibu bisa baca ini ada di guide yang diunduh di fitur unduh, silakan Bapak Ibu ada fitur adendumnya. Nah, tapi di surat pesanan itu yang bisa diadendum hanya dilakukan perubahan hanya waktu.
Nah, atas itulah maka Bapak Ibu nanti tolong dicek kembali di surat pesanannya untuk melakukan perubahan terkait dengan klausul ini. Apa saja yang bisa diadendum? Adalah kuantitas, tanggal pengiriman, harga ongkos kirim, dan harga satuan produknya. Oke ya. Nah, adendum ini Bapak Ibu sekalian dilakukan manual, nanti baru diinput Bapak Ibu sekalian. Ada fiturnya. Nanti adalah pada saat setelah pengiriman. Nah, setelah pengiriman ada fitur adendum. Nah, itu nanti tinggal Bapak Ibu klik adendumnya. Nah, nanti apa yang diadendum? Harganya, volumenya, atau apa? Nah, nanti diproses semua ada sistemnya di situ. Nanti akan muncul perubahannya. Jadi itu adalah proses negosiasi sampai muncul nanti ketika ada perubahan Bapak Ibu lakukan adendum. Boleh nggak saya merubah spek? Nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Adendum hanya di tadi di kuantitasnya, ongkos kirimnya, harga satuan, dan tanggal pengiriman. Jadi kalau Bapak Ibu ada spek baru, mau nggak mau Bapak Ibu harus melakukan purchase kembali di luar purchase yang pertama. Oke, waktu saya sudah sangat sedikit sekali. Saya akan coba sedikit terkait dengan mini kompetisi. Jadi apa itu mini kompetisi? Nah, mini kompetisi artinya dilakukan terhadap dua atau lebih penyedia yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spek sejenis yang dibutuhkan oleh BPK atau PP dengan tujuan mendapatkan harga terbaik. Nah, makanya saya sampaikan untuk mendapatkan harga terbaik adalah mini kompetisi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kalau negosiasi turunnya kadang cuma 200.000, 500.000, paling banyak itu adalah 1 juta. Biasanya kan begitu itu, ya. Nah, tapi kalau mini kompetisi bisa lebih dari situ. Kenapa? Ada persaingan antar pelaku usaha di sini, antar penyedia, sehingga kita akan mendapatkan harga terbaiknya. Nah, purchasing itu Bapak Ibu sekalian ada dua. Mini kompetisi itu ada dua, mini kompetisi produk dan mini kompetisi spesifikasi teknis. Nah, bagaimana membedakannya? Sederhana sekali Bapak Ibu sekalian. Saat ini untuk mini kompetisi produk Bapak Ibu adalah ketika ada prinsipalnya, ada resellernya. Jadi ketika ada prinsipalnya, ada resellernya, itu yang bisa dilakukan mini kompetisi produk, Pak. Kenapa? Karena nanti yang akan bersaing itu antar reseller dari prinsipal tersebut. Jadi prinsipal itu nanti kan banyak reseller-resellernya. Nah, ketika ada mini kompetisi produk, maka antar reseller inilah yang nanti akan bersaing. Nah, antar resellernya yang akan bersaing. Nah, di luar reseller ini mereka nggak akan bisa ikut menawar Bapak Ibu sekalian karena dikuncinya di situ. Nah, Bapak Ibu bisa ngecek. Contoh adalah kalau sekarang adalah peralatan elektronik lainnya kalau nggak salah diganti. Terus ada kalau nggak salah ada alat kesehatan itu juga ada prinsipal ada resellernya. Nanti sederhananya begini. Bapak Ibu cek di judul katalog di nasional. Nah, saat ini ada di nasional Bapak Ibu sekalian, di sektoral sama lokal belum ada terkait dengan prinsipal dan resellernya. Nah, nanti Bapak Ibu pilih, nanti judulnya ini, nanti klik aja salah satu produknya, nanti akan muncul Pak, reseller. Nah, harga. Kalau ada reseller berarti yang jualan di sini adalah prinsipalnya. Nah, nanti yang punya produk, yang nayangkan produk adalah prinsipalnya, yang jual nanti adalah resellernya. Nah, inilah yang nanti akan bersaing antar reseller, Pak. Ditulis memang di sini contoh 2.180.000. Begitu nanti di mini kompetisikan, nah, mereka bisa saling menurunkan harganya. Ini adalah prinsip di kompetisi produknya. Nah, berikutnya karena ini adalah mini kompetisi produk, otomatis sudah menyebutkan merek, Pak. Jadi yang nanti bersaing, yang disaingkan itu tinggal harga. Kenapa? Produknya sama. Saya contohkan printer Primasi SP00308, maka semua penyedia, semua resellernya akan menawarkan printer ini. Nggak mungkin dia menawarkan merek yang lain atau tipe yang lain karena sudah dikunci di produk ini. Jadi nanti persaingannya. Sehingga apa? Ketika nanti ada persaingannya, nanti akan berbeda perlakuannya terkait dengan harganya. Oke, itu adalah mini kompetisi produk. Kalau mini kompetisi spesifikasi, artinya apa? Yang ditandingkan speknya, Pak.
speknya seperti apa, modelnya apa, negaranya apa, bila semacam itu. Ditambah. Nah, jadi nanti speknya yang ditandingkan. Nah, ketika spek ditandingkan, nanti yang akan menawar, ya, nanti masuk ada tergantung etalase produknya. Yang akan menawar adalah banyak penyedia-penyedia yang punya spek sejenis yang akan nawar. Sehingga nanti spesifikasi mini kompetisi spesifikasi ini belum tentu peringkat pertama sebagai pemenangnya, Pak. Kenapa? Tergantung dari apa namanya? Tergantung dari speknya sesuai apa tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian, di mini kompetisi ini Bapak Ibu para PPK-nya atau PP-nya dibekelin, disiapkan namanya dokumen kompetisi, artinya disiapkan dulu dokumen kompetisi atau dokumen pendukung kalau di mini kompetisi spesifikasi. Isinya apa? Isinya adalah dokumen spesifikasi teknis. Saya butuh A, B, C, D-nya, saya butuh mutunya semacam ini, saya butuhnya layanan semacam ini, saya butuh garansinya ini, saya butuh TKDN di sini, tuangkan di dalam dokumen ini. Nah, dokumen inilah yang nanti diupload Bapak Ibu sekalian. Nah, dokumen ini diupload di dokumen pendukung ini pada saat mini kompetisi. Nah, nanti begitu sudah ditayangkan, penyedia akan baca dokumen itu, nanti baca, oh ini maunya spek yang semacam ini. Nah, akhirnya apa? Nanti mereka akan menawarkan sesuai dengan spek yang sudah diinginkan oleh para PPK tersebut. Ya, ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu sekalian, saya mempercepat saja di sini. Kalau mini kompetisi produk, karena sudah menyebutkan merek tadi, nah, sudah menetapkan merek tadi, maka peringkat 1 itu pasti sebagai pemenang, Pak. Kenapa? Dan itu adalah penawar terendah. Kalau produk, kenapa? Speknya sama persis, Pak. Antara PT A, PT B, PT C itu pasti nawarnya speknya sama, tipenya sama, produknya sama. Maka penawar terendah adalah sebagai pemenangnya. Nah, kalau mini kompetisi spesifikasi, nanti belum tentu penawar pertama, peringkat pertama itu sebagai pemenangnya, Pak. Nah, tergantung spek yang ditawarkan itu sesuai tidak, sesuai dengan spek yang diupload oleh PPK tadi. Contoh ini, penyedia peringkat pertama, dia penawar tertinggi, Pak, 185 juta. Penyedia 2, dia nawarnya 126 juta. Berarti kan harusnya yang paling murah dong, yang paling menang. Belum tentu. Tergantung spek yang disampaikan di sini. Nah, sistem di mini kompetisi spesifikasi itu nanti mengurutkan berdasarkan apa? Berdasarkan TKDN, Pak. Jadi speknya sesuai. Yang berikutnya adalah TKDN, yang berikutnya adalah UMK, baru yang terakhir adalah harga. Jadi makanya peringkat pertama belum tentu sebagai pemenangnya. Tergantung memenuhi nggak spek yang menjadi kebutuhan kita. Nah itu nanti Bapak Ibu setelah nanti ada penyedia menawarkan, setelah pembukaan, nanti kita bisa undang mereka untuk klarifikasi spek yang ditawarkan itu sudah sesuai belum dengan kebutuhan kita. Ini adalah di spesifikasi teknisnya. Jadi penawar terendah belum tentu sebagai menjadi peringkat pertama. Kenapa? Karena ada kewajiban tadi speknya memenuhi TKDE-nya terpenuhi enggak? Oh yang nomor 2 ini enggak ada TKDE-nya. Nah, berarti kan nomor 1 walaupun dia harganya lebih mahal. Nah di sini adalah filosofi terkait dengan mini kompetisi spesifikasi. Nah setelah penyedia bersaing ya sudah masing-masing menawarkan muncul peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Nah di sini PPK atau PP itu Bapak Ibu diminta untuk ngecek dulu penyedianya daftar hitam enggak. Kalau daftar hitam berarti enggak saya lanjutkan calon peringkat pertamanya. Nah, yang kedua kita diminta verifikasi data kualifikasinya. Benar enggak KBLI-nya A, B, C, D tersebut. Yang berikutnya kita klarifikasi spek teknisnya sesuai enggak dengan kebutuhan kita. Kita undang, tolong spek yang ditawarkan itu seperti apa. Nah, spek seperti apa nanti ditawarkan. Nah, kita cek dengan spek kita. Loh, kok beda ya? Saya minta kapasitasnya 10 kok sampai nawarkan cuma 5. Nah, kalau itu tidak sesuai, maka teman-teman bisa memanggil penyedia peringkat berikutnya.
sebagai calon pemenangnya setelah kita melakukan klarifikasi. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu sudah ada calon pemenang peringkatnya, nanti baru Bapak Ibu melakukan namanya publikasi kompetisi. Terus nanti dibuat kompetisinya, nah nanti siapa pemenangnya dibuatkan pilih pemenangnya. Nah, setelah pemenangnya jadi Bapak Ibu sekalian, proses mini kompetisinya akan pindah ke namanya purchasing. Ya, berubah nanti jadulnya. Jadi mini kompetisi itu masih proses Bapak Ibu, persaingan dulu. Nah, purchasing ini kalau yang nawar lebih dari 2, otomatis peringkat pertama tadi misalnya pada saat mini kompetisi itu ada yang menawar lebih dari 2, maka nanti purchasingnya langsung melakukan purchasing tanpa ada negosiasi. Tapi kalau yang memasukkan penawaran cuma 1, maka purchasingnya nanti menggunakan mekanisme purchasing negosiasi, Pak. Jadi nanti ada negosiasi. Nah, prosesnya yang tadi di kompetisi akan pindah ke fitur paket baru. Di sini akan muncul paket proses. Nah, jadi prosesnya sama nanti kayak Bapak Ibu negosiasi. Tapi karena kalau yang udah 2, maka nanti begitu kita klik nggak ada fitur negosiasi. Tapi kalau yang nawar cuma 1, maka nanti akan ada muncul fitur negosiasi di paket purchasingnya. Nah, ini prosesnya selesai sampai kontrak, sampai serah terima, dan terakhir Bapak Ibu diminta adalah melakukan penilaian kinerja penyedia sampai ngasih ratingnya. Nah, ini ada banyak kasus ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman ini nggak memberikan penilaian kinerja penyedia, paketnya sudah diselesaikan. Nah, ini akhirnya banyak penyedia-penyedia komplain, Pak, tolong dong kami dibeli penilaian. Nah, ini mohon bantuan para PPK-nya, tolong beri penilaian kinerja penyedianya. Itulah yang akan menjadi dasar kita suatu saat menunjuk dia karena kinerjanya bagus. Ya, nah ini lihat fiturnya kalau empat-empatnya sudah warna merah, nah, sudah muncul bintang 4, bintang 3-nya, maka ini paket dianggap paket sudah selesai lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa di katalog itu sudah termasuk perpajakan dan lain-lainnya. Jadi nanti harga itu sudah final. Tinggal proses negosiasi. Yang berikutnya Bapak Ibu diingatkan, jika 3 hari kerja tidak direspon, maka nanti sistem akan membatalkan secara sistem. Jadi langsung di sistem akan langsung hold, tidak bisa dilanjutkan. Untuk itu maka perlu kehati-hatian, dicek kembali jangan sampai lebih dari 3 hari karena nanti akan batal itu paketnya. Nah, ini yang diingatkan kembali buat teman-teman PPK, teman-teman penyedia untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak menawarkan, tidak menjanjikan, memberi, menerima imbalan, komisi, rabat, apa saja terkait dengan pengadaan barang dan jasa lewat katalog semacam ini ya. Sehingga permasalahan-permasalahan yang sekarang muncul karena ada katalog, akhirnya masih ada menerima hadiah, imbalan dan lain-lainnya, sehingga kesannya bahwa katalog ini akan menjadi apa ya, permasalahan berikutnya. Nah, sekali lagi, yuk sama-sama kita patuhin terkait dengan apa ya, etika pengadaan barang dan jasanya. Sanksi, nah teman-teman penyedia itu bisa dikenakan sanksi Pak. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, dan termasuk penurunan produknya, termasuk freeze produknya dari katalog. Nah, artinya kita sudah tidak ragu lagi. Saya mau milih kompetisi atau mau milih negosiasi. Kenapa? Kita sudah punya bekal, oh, paling enak saya menggunakan negosiasi. Kenapa? Saya beli 1000 item. Kalau mini kompetisi itu pasti nanti pemenangnya bisa 1000. Ya, iya, kalau mini kompetisi itu bisa pemenangnya 1000, Pak. Nah, kalau saya negosiasi ada 1 pemenang, nah, itu terserah. Artinya itu semua tuangkan di dalam alasan-alasan kenapa kita memilih negosiasi, kenapa kita memilih mini kompetisi. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan Pak Rahmat.